barokahnya nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji nur Islam, ya, mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada penyakit saran Kanjeng Nabi, tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka, kamu tangan kamu kemana. Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir. Kudune santri wis biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja, karena memang kita hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah, pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah, soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amus isnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, dua orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasa kan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah, yang menjadi kacau agama ini kan gini. Yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat tindak nung sitok mulai merusak kan langsung. Nah, sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok tindak wong loro. Iku mulai rusak iku. Paham yo. Wetenge lho dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi isnain, wa to'amus isnain yakfi arba'. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghriqu to'ama arba'atin. Itu kan ribet kan? Islam kumkutus pura pangeran. Nah, bayangkan kalau itu pejabat, kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang, kayak apa kacaunya dunia ini. Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah SAW tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau enggak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Sejarah para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikutu hingga kelan tekani sira. Walam yakolan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa ja, kecuali teka apa se li amrika maring perintah sira Muhammad, perintah jenengan Muhammad toian iku wong sing taat. Wali maqalati kaiku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung donya kuwaco anggur wong ra sederhana. Warung ana kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan ya biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Kok malah lagi roh saiki piye kok udah terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi serati dua apa metu opo. Serati opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Ora usah diwarai kan wis suhune mulai cilik.
Fasayati kalbairi mulai cerita mujizat. Fasayati kamu bakal teko kang sira al bairu untuk bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur ya kalau wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti makanannya sangat kurang walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu lah, kok tahu ya Rasulullah ada nggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Itu jenenge fasayati kalbair bidima mikayas tajir wadobulan hiwaddob wal huzalatulan huzala. Makanya kemarin sama nani dob yunufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yunufur apa dob yunufur kan kita nggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya sementing. Atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang nangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulayani janji ya, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Waddobu wal huzalah. Yang kemarin apa? Inta apa dobju nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah. Ya syadani waddob wal ghasalah ya syadani yang saya podop lan ghasalah laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajarul lan wit wa tibulan zib. Sangka kata zibun apa? Serigala, wa zibulan serigala. Wong Arab kadang muni zibun, kadang muni apa? Zibun. Kados tengira asap wae napa? Zibun atau apa? Zibun. Iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabine panjenengan angkoripin sange wektu sing parek. Wa markabu kawate tumpakane panjenengan alburaku buruk. Ila jamalika maring gantenge panjenengan mustaqun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen. Ya tadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibrilu ta Jibril sawu sumamlat ketika kang ngatur sistem kerajaan. Jadi kamane Jibril itu mitranya Nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana. Teman-teman maklumatna sapa Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahna laka maring sira bil insyiqaqi kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat iku. Wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazilu wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi Nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man kabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget dizuhuri kamaring muncule panjenengan, muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fabe namal habibu ing dalam antarané Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno. Ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Mun situn li sama itilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanu risoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu tadi didawi malaikat tadi malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini itu Halimah dengar semua. Id akbalat dumadaan madhep sapa Halimah tu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyahi lan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu
bredel di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghoriba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghoriba napa? Wa ghoriba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun par. Wa anta te sira lagu maring Allah wa anta te panjenengan lagu maring Allah sofiyun pilihan wa khatibun lan